Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu dari Nabi Muhammad alaihi wasallam, yang pernah main-main di atas punggungnya Nabi Muhammad alaihi wasallam. Manusia yang katanya Nabi Muhammad Sayyidah Syibab Ahlil Jannah. Dua orang ini, Hasan Husain, adalah pemimpin pemuda-pemudi surga. Sayyidina Hasan meninggal di usia 53 tahun dalam keadaan diracuni. Siapa yang racun? Gubernurnya, gubernur Madinah. Kenapa ngeracun? Saudara sekalian, cinta terhadap kekuasaan. Oh, ini mau penyakit paling ngeri nih. Urusan kekuasaan nih, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Urusannya kepentingan. Bahkan sampai cucu Nabi nggak dianggap loh ini. Gara-garanya dia ngerasa nih kayaknya orang Madinah selagi Hasan masih hidup lebih dengerin dia daripada saya. Nggak demen si gubernurnya Madinah ini sama Sayyidina Hasan. Dia bikin taktik strategi, bayar orang yang ngelamar jadi pelayannya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak ada kecurigaan apa-apa, semuanya baik-baik aja. Sedikit sekali, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, orang bayaran nih gubernur nih emang naruhin racun di minuman paginya Sayyidina Hasan. Saya nggak tahu minuman paginya beliau, pokoknya minuman pagi Sayyidina Hasan dikasih racun di situ, racun yang paling mematikan. Diminum air tersebut sampai kemudian beliau langsung kritis, teman-teman saya sekalian. Saat kritisnya dikumpulin keluarganya, termasuk Sayyidina Husain, adiknya, yang paling dekat, sampingnya anak-anaknya, semua keluargaannya kumpul di sekeliling beliau. Ya Allah, ya Allah. Dia kasih isyarat dengan matanya kepada Sayyidina Husain untuk mendekat, karena dia mau menyampaikan pesan-pesan terakhir dalam hidupnya. Deketin telinganya Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan bilang, "Ya Husain, inni araftu man fa'ala hadha bi." Husain, saya tahu siapa yang berbuat ini pada saya. Yang racun saya tahu. Otaknya nih siapa nih saya tahu. Wahai Husain, jika suatu hari nanti kamu mengetahuinya. Jadi nggak mau dikasih tahu, gitu ya, nggak mau dikasih tahu. Tapi kalau satu hari nanti kamu mengetahuinya, faballigh minni salam, sampaikan salamku padanya. Kullahu, sampaikan padanya, anni qad afautu an, saya sudah memaafkan dia. Sedikit sekalian dengar, yang habis itu meninggal loh ini, habis itu beneran meninggal. Kematiannya disebabkan karena diracun sama seorang pejabat yang gak demen sama beliau. Dan itu sebelum kematiannya, sampaikan padanya, saya sudah memaafkan dia. Akhlakul karimah, saudaraku sekalian. Hati yang lebih lapang daripada samudra. Kenapa bisa begitu? Beliau berpikir nih, gara-gara diracun saya mati syahid di jalan Allah. Toh dunia juga udah gak terlalu enak amat juga. Saya mati dengan jalan orang ini, saya matinya jadi syahid. Karena orang matinya diracun kan syahid. Alhamdulillah, mati syahid kan pahalanya luar biasa. Yang kesian dia nih, jangan sampai gara-gara saya dia masuk neraka. Makanya dari sebelum-belum itu, ya Allah saya sudah memaafkan dia. Gitu. Sianin dia, ya Allah maafin ya Allah di sisi. Masya Allah, Masya Allah. Ini saudaraku sekalian, para kasih Allah, enggak pernah keburu mendoakan buruk buat siapapun, karena mereka sibuk mendoakan baik untuk siapapun. Enggak keburu menebar kebencian untuk siapapun, karena mereka terlampau sibuk menebar kebaikan bagi siapapun. Enggak keburu untuk menebar-nebarkan permusuhan kepada siapapun, karena mereka adalah hati yang Allah berkata tentang pemimpin mereka, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada seluruh semesta. Mereka bagian dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang-orang yang sibuk menebarkan kebaikan sehingga tidak memiliki waktu untuk menebarkan permusuhan dan kebencian.
yang terang-terangan meracuni dia dan menyebabkan kematian baginya, dimaafkan dengan begitu mudah, saudariku sekalian. Kekasih Allah tuh pada kayak begitu, teman-teman sekalian. Nggak pernah ngelihat dirinya terdolimi, walaupun kenyataannya memang terdolimi, tapi nggak pernah ngelihat dirinya terdolimi. Kenapa? Karena kalau ngelihat dirinya terdolimi berarti ngelihat perbuatan Allah dolim kepada dia. Karena dia tahu nggak ada sesuatu apapun, siapapun bisa berbuat kedoliman. Nggak ada siapapun bisa melakukan apapun tanpa izin Allah, kan begitu? Jadi kan dia ngelihat Allah semua tuh. Sementara dia baca dalam Al-Quran, wa maka Allah bidzallamin lil ibad. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia, dan dia ngelihat semua perbuatan orang adalah perbuatannya Allah. Makanya dia nggak pernah ngelihat kezaliman. Teman-teman sekalian saya muliakan. Makanya dia selalu bisa menebarkan kebaikan karena dia ngelihat semuanya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam kehidupan. Gak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah.